Lu Kang Dayat kemana wae? sibuk awal tahun. kita kayaknya lama banget nggak ketemu. Kemarin kita terakhir, kita masih celoteh apa nih? Masih budaya ternak perah loh. Melanjut. Sesuai janji kita. Oh. Sobat Tani, Sobat Colenak. Kita lanjutkan lagi nih Kang Dani. Jadi kemarin kan kita janji di episode apa itu? Sapi perah 45. Ya 45 ya, bukan 45. 4 bagian kelima lah ya. Bagian kelima. Kita akan melanjutkan untuk yang pengolahan susu. Nah, Sobat Colenak, ini merupakan lanjutan dari bagian sebelumnya, episode sebelumnya Colenak tentang budidaya ternak perah, budidaya sapi perah. Tetapi kita kemarin udah bicarakan pakan ya, Kang Dayat ya. Udah. Nah, sekarang kita membicarakan tentang pengolahannya, pasca panennya. Ya. Jadi ada istilah apa ya? Teknologi pengolahan hasil peternakan. Nah, ini di mana dulu? Ini di mana ini? Ini di suatu desa yang sangat indah. Desa Pasir Buncir, Kecamatan Cadengin, Kabupaten Bogor. Wow. Bagi traveling juga bisa nih ke sini. Healing atau healing. Healing atau healing. Gimana Kang? Gimana Kang? Yang pengolahan nih? Ya, mungkin Kang Dani juga tahu juga lah mengenai pasca panen atau pengolahan hasil dari ternak perah ini. Banyak sekali yang bisa dihasilkan dari produk utama sapi perah atau ternak perah kan susu. Jadi, dari susu ini banyak sekali yang bisa diolah menjadi berbagai jenis produk baru lah katakan. Ya. Salah satu contoh yang sudah banyak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu susu pasteurisasi. Pasteurisasi ya? Itu yang paling sederhana. Yang jadi yogurt itu? Bukan. Pasteurisasi mah yang dipanaskan saja. Oke, jadi proses pasteurisasinya ya? Pasteurisasi. Kan ada tuh kalau di daerah Jawa Barat, khususnya di Bandung, dulu ada semacam usaha yang mungkin masih UMKM gitu ya. Itu menjual susu hanya pasteurisasi aja, dipanas. Jadi pasteurisasinya itu yang dipanasi. Cuman dikasih atau diberi berbagai apa sih namanya kalau rasa tuh? Rasa ya? Ada rasa yang strawberry, coklat. Essence nggak essence? Itu dia. Essence. Kalau itu pakai essence. Ya. Itu yang paling mudah ya? Paling mudah dan cepat, efektif ya. Yang itu biasa dilakukan masyarakat atau peternak ternak perah yang lingkungannya emang ternak perah ya, kayak di Lembang ya. Betul. Lembang, oke. Kemudian ada lagi, ini juga Pak, sistemnya hanya dengan pemanasan itu susu sterilisasi. Jadi pemanasan sistem sterilisasi ya. Bedanya hanya kalau nggak salah kombinasi antara suhu dan lama memanaskan. Suhu dan lama memanaskan, sobat. Kan ada istilahnya nih, apa? HTST, high temperature, high temperature short time. High temperature short time. HTST. Terus ada lagi low temperature short time. Low temperature HTST itu ya. Short time. Jadi dengan waktu yang singkat tapi temperaturnya rendah. Jadi nggak terlalu panas. Oke. Biasanya kalau yang pasteurisasi itu waktu lama, suhunya tinggi. Kalau yang sterilisasi itu waktunya singkat, suhunya juga tinggi. Dia lebih cepat. Oke, high temperature, short time. Jadi itulah pokoknya yang hanya mulai proses pemanasan, kombinasi dengan waktunya, itu ada 2 jenis produk dari susu itu. Ada pasteurisasi, ada sterilisasi. Itu sebetulnya lebih mengarah ke untuk mengawetkan nggak sih? Bisa, betul. Apa treatment seperti itu ya? Betul. Yang saya tahu jadi dia jadi awet ya, di pasteurisasi kemudian di sterilisasi tadi. Jadi apa namanya? Sobat Tani, Sobat Colenak. Jadi kalau misalnya di lokasi Sobat Colenak, Sobat Tani ada peternakan perah, ada peternakan ternak perah, sapi perah atau kambing perah,
untuk mengolah susu yang paling sederhana, ya tadi bisa produk dipasteurisasi Dipasteurisasi, atau sterilisasi. disterilisasi. Nah, itu tadi kata Kang Dani, susu ini dengan pasteurisasi, dengan sterilisasi juga bisa untuk pengawet. Awet ya. Jadi susu awet. Jadi masa simpannya Ya, lebih lebih lama. lebih lama. Entah itu mau nanti setelah itu memang ada treatment lain nggak, Kang? Mau dibuat apa itu? Itu banyak juga. Banyak juga? Banyak juga yang diolah dengan langkah-langkah berikutnya. Oke. Langkah-langkah. Sepertinya kalau proses pemanasan mungkin standar ya. Standar untuk mengolah produk susu. Oke. Susu. Nah, salah satu produk yang paling banyak di Indonesia lah ya, Ya. di Indonesia, produk olahan susu yang pernah booming nih sobat tani, sobat Colenak juga mungkin sudah Merasakan. pernah tahu. Tahu. Itu yang namanya yogurt. Yogurt ya, yogurt. Yogurt. Nah, yogurt ini ada tadi proses pasteurisasi juga. Oke, dia Tetap dipanaskan lah. ya stepnya itu ada pasteurisasinya. Tetap dipasteurisasi. Tetapi di situ ada penambahan namanya apa sih ya? Starter. Starter ya. Starter apa ya? Bakteri ya. Yalah, isinya Sebenarnya itu. bakteri ya sudah. Isinya Tapi starter. starter. Bakterinya ada, kalau tidak salah ada 2 jenis itu. Secara umum Lactobacillus dan Streptococcus. Kokus. Oke. Itu bakteri yang menguntungkan ya. Udah pasti lah. Bakteri yang menguntungkan. Kenapa lakto nih? Karena ya susu kan banyak laktatnya. Ya. Jadi bakterinya mungkin menyesuaikan dengan kandungan asam laktat. Asam laktatnya ya. Nah, seperti perusahaan-perusahaan besar yang pertama kali boleh dikatakan apa ya, pionir, Ya. itu kan ini apa namanya, apa itu, yang cair kecil, Apa? produk Dulu mah Vitacam. Vitacam ya. Vita yang Iya, cair ya. bukan yang dulu-dulu. Yang dulu. Yakult. Sekarang mah Yakult. Dulu Vitacam ada sebelumnya. malah. Berarti saya yang kurang update. Nah, itu contoh-contoh apa namanya, produk olahan susu ya semacam yogurt tadi. Jadi memang tapi tahapan tadi ya, pasteurisasinya itu Pasti dipanaskan. pasti kemudian. Dipanaskan, nggak mungkin. Tapi kadang-kadang ada yang kental loh, Kang. Nah, itu katanya ada proses lain lah. Kalau untuk yang apa namanya, level di UMKM itu kebanyakan kental pasti. Kental ya. Kental. Tapi kalau yang udah produk perusahaan besar seperti Yakult tadi, apa tadi? Vitacam dulu. Vitacam itu mungkin ada teknologi lain atau teknologi lanjutan yang bisa lebih cair Ya. gitu. Lebih Dan cair. rasanya nggak hilang gitu, Ya, Kak. Masih tetap betul. ya masih ada asam-asam gitu, Ya. tapi Kemudian- bagus buat pencernaan katanya. Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, sekarang lagi sedang booming nih, apa namanya, kefir. Nah, itu saya sempat dengar juga, kefir. Tapi semua teknologi pengolahan susu yang prosesnya itu kan pemeraman ya. Tuh. Baik yogurt maupun kefir itu diolah melalui salah satu proses, langkahnya adalah pemeraman. Ya, Peyem. fermentasi, peyem. Mirip-mirip pakan silasir. Dipeyem karena ada bakteri di situ. Berarti butuh waktu dong kalau gitu ya. Oh iya, butuh waktu. Dan butuh kombinasi ya tadi sama dan dengan temperatur atau suhu. Tapi saya dengar kefir harganya lebih mahal loh, Kang. Ya, Setelah jadi itu. mungkin Dan banyak yang cari itu. betul. Mungkin karena kombinasi bakterinya lebih banyak yang Ya. dipakai untuk Menjadi itu ya, menjadi Produk kopi. produk kefirnya itu. Kalau di yogurt kan hanya 2 jenis. Ya. Secara umum lah ya. Ya. Secara umum, kalau kefir mungkin 3 atau 4 jenis bakteri. Jadi 2 yang pertama tadi, Lactobacillus dan Streptococcus, mungkin ada tambahan jenis lain di kefir. Bersambung minggu depan.